Fa inna sholat
surah nggih. Wonten sing sajane. Suatu peristiwa, suatu momentum, suatu kesempatan yang luar biasa kembali kita alami. Keranten di bulan Syura khususnya tanggal 11 bulan Haram ini kata anugerah-anugerah itu Allah Subhanahu wa taala fuyudat bahkan kemenangan-kemenangan pada kaum-kaum sebelumnya. Itu pada zaman umat Nabi Muhammad SAW ini tetap berlaku, bahkan mungkin lebih dengan istimewa. Bila kata biasanya sinten ingkang maos kursi terus sidang, insyaallah 1 tahun penuh hariannya terisi ayat kursi. Sing kita sampun mengentosi faedah-faedah khasiat-khasiat ayat kursi. Niki berarti momentum. Berapa kali kita mendapatkan momentum kesempatan emas dan berapa kali kita lengah lepas. Umpama kita niki sejak awal momentum-momentum kesempatan singkat awal sakit kita gunakan sebenarnya. Ibu dikjayanya lan kesejahteraannya lan segalanya tentu sama menjadi milik Allah. Nah, ini kesempatan. Berarti kalau sudah kasih diberikan kesempatan-kesempatan yang lain, kesempatan-kesempatan balik dan kesempatan-kesempatan muka-muka saya ngawalan Allah. Amin. Lanjut faedah yang kedua. Saking faedahnya pernikahan. Saking faedah pernikahan. Iki menika reksa jaga masing-masing seseorang bagian dari saka melindungi setan. Saka waswas setan yang bisa menguasai manusia. Karena setan memang pun bersumpah, bahkan bayi setan iblis bersumpah. Dia ingin umur panjang, bahkan hidup selamanya hanya karena ingin ganggu dan menyesatkan Bani Adam. Sehingga mereka terus tugasnya namun nempel Bani Adam. Tidak ada tugas lain setan. Nah, kalau manusia tasik ada tugas yang lain. Tapi setan tugasnya menempel kita terus, mengelilingi kita terus. Sehingga umpama setan itu sedetik awal atau semenit awal buatan mengelilingi kita, maka akan terjadi peristiwa besar. Peristiwa yang akan dialami oleh bangsa-bangsa kaum ini mungkin derajat sing sangat tinggi. Tapi setan betul urung lepaskan. Dia bayangkan kali terbirit-birit kalau kita membaca ta'awud, kalau kita membaca Bismillah, itu setan ya nyingkir sedikit tapi tadi putih. Kelihatan partisipasi dari surat apa nih? Oke, Allah Yesus sudah menjadi Al-Khannas, surat Al-Khannas. Khannas itu mana kucing-kucingan, kucing-kucingan. Bila dikre bagaimana? Dikre bagaimana? Itu sifatnya setan. Jadi kita bisa terkepung dari setan. Dalam sejarahnya ada kepingin lebih jelas lagi surat Isra ayat 71 itu kata dari segi rezeki kita, dari segi anak cucu kita, apapun yang menjadi kepentingan manusia mesti galak dengan setan. Nah, salah satu bentuk untuk menjaga benteng sama setan ini
Jadi faedah pernikahan adalah tahassub al-syekh dan Imam Abdul Qasim Al-Junaidi di bawah sebagai sahib Taifah, pimpinan akan lisensi ilmu tasawuf, niku kembali pada beliau. Niku dapat hajat tu malam ngumpuli lucu, iku kaya hajat tu makan harian, makan minum. Nek panjenengan membayangkan atau ngitung sehari makan pinten kali kadang pintu mau mana wis kadang kebiasaan sego nek isu durung sego nek roti 10 takon durung sarapan karena sik durung ketemu sego sarapannya nek ketemu sego ada nek roti 10 buntal 10 bungkus. Aku dulu sarapan mau roti 10 ikutan roti itu sego. Nah itu. Jadi nek kita dalam sehari semalam butuh makan 2 kali umpamanya. Kayak rokok kadang-kadang sekali kadang sebelum umumnya lah. Iki Imam Junaid menyatakan aku butuh kumpulan bojoku kaya butuhku aku mana. Berarti menurut pentingnya pernikahan karena itu antara lain punya faedah menjaga bentengi sosok sih. Fitnah itu ada kalau bapak itu. Gimana itu? Mungkin dia bisa menjaga diri daripada perzinahan, tapi dia tidak bisa menjaga diri dari motos ini. Namun mata keranjang mungkin kita menjaga diri dari pelanggaran fisik, tapi yang namanya syahwat kita bisa. Pemain sama-sama buat Indonesia sing terkenal apa tiang bodoh bubar Allah populer karena kerajaan dan bukunya dilebar. Dari sing gerejanya sekitar wilayah dada, di mana ada buka jendela sekitar, apalagi sekarang ada gadget, ada HP, apa itu fitnah semua. Ya. Jadi menjadi sangat penting pernikahan ini, tahassub syaitan dengan segala macam cara-cara intrik-intrik setan. Yang kedua, kasar tawapa, pecah masalah itu. Yang lain pun nyunjung saya, kabeh itu kan perlu ada penyambungan. Sesuatu yang pun bisa dibahas sudah itu nek terus ditambahi ambil kan ada. Kalau tidak ada penyaluran ini bisa bergerak. Pernikahan itu memecah. Yang ekor wayai insyaallah ini pun mentok memuncak petang pikiran. Kadang ngawur, kadang nekat dan sebagainya. Nikah itu memecahkan pasti melemahkan, mengurangi. Makanya kita poso Muhammad untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sehari atau mulai subuh atas maghrib, tidak semalam subuh sehari 24 jam. Dan kita kenyang poso bisa. Karena itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kata niku membahayakan pada yang lain, masuk syarab akan betul-betul lemah. Jadi kita ini dengan puasa itu tidak mematikan syahwat, tapi ngatur ritmenya, ya, ngatur perjalanan syahwat. Ini dipecah dengan pernikahan. Wadah muhwaris syahwat agar menangkal budayanya syahwat.
sahabat itu apa enak ada kenapa sing ingin kita kerjakan ya kadang-kadang sedilu aja ngintip sedilu aja kita belum sedilu aja sedilu tapi jenis sahabat tidak ada tutupnya betul-betul teh tidak ada puasnya terus balik saya Ghaddul Basar Ghaddul Basar pada mau lipat istri bujuk motornya sekarang ada jalan bahkan untuk itu nah istri bujuk kagak dia bisa merasanya atau sih jelalatan yang delentik yang terobos kan ada rasanya wis merasakan bahasa sing durung merasakan itu aja sing rada panjang walaupun rada panjang sing tolak sing kagetan ijo-ijo liwat apa liwat geblak itu rada pantes walaupun gak pantes kalau belum pantes makanya hukuman sanksi daripada yang pun pernah menikah dengan nikah yang sah itu lebih berat daripada sanksi orang yang belum menikah kalau melakukan perzinahan. Maka disebut zina muhsan, dilajam. Kenapa? Hanya setahun lunas. Ya saya muhsan. Ya bahkan setahun. Yang tinggali nomor tontonan atau apa saja kalau pernah melihat langsung next cabut karena sudah merasakan mantap itu makanya memiliki Ghaddul Basar itu resep-resep yang ampuh sebetulnya tapi ini kubian kan ini kan ada saya gitu kok ya Masya Allah sahabat istirahat kubah walian zawud fa'innahu Ghaddul Basar wa ahsanul farj. Apa terjadi ini para pemuda yang semangat semuanya termasuk syahwatnya itu nek wis mampu awak kawin anak biayai segera tak usah tetek apa muda-muda kawin tapi dino bukai lembaran-lembaran ini sing lemah betul-betul sing atau ongkap-ongkap ning poti daripada melakukan hal semacam itu ya segera saja. Kenapa? Karena itu keren jelalatan ngomong perzinaannya masa sedaya dosa kesalahan seseorang lebih banyak melalui pandangan setelah melihat pandangan lapor perhatian hidungnya kerotokan pipinya rotok mulus dan lain-lain dilaporkan semua akhirnya melanjutkan kedua kali beli mana betul kalau dia ketemu langsung ketemu ketok karena terus itu betul dosa. Jadi ketok kan dulu itu bener kan? Ketok ambil dulu nek dulu terus nek ketok betul terus betul sengaja asalkan dulu jadi lanjut. Ketok lagi terus akhirnya jadi langganan. Masya Allah.
Begitu juga lomba yang satu ini nek boten dijogo rusak, terutama nasab. Nasab manusia rusak, hancur. Kalau sudah nasabnya rusak, tidak jelas, ya hancur manusia. Tidak ada nilainya manusia. Nah ini istilah diisyaratkan dari Nabi Muhammad SAW. Man nakaha faqassara nisbatihi falyatakilla fi syarril akhir. Cinta yang menikah, kawin, berarti dia ini telah menjaga soal agama. Tentu tidak sama sing dikawin. Terhadap itu dia itu dapat manakaha man tazawwaja imra'atan shalihatan faqad hassana nifsadihi. Cinta yang sing ngawini, ngrabeni, nikahi wadon kang saleh berarti separuh agama sudah dihasilkan. Karena wadon sing saleh itu bantu agamanya yang suami. Wadon sing saleh itu justru membantu minimal disebutkan menjadi separuh agama. Apa mau sebagai agama hidup dari istri yang saleh. Makanya ibadah cinta yang sing nikah dengan perempuan yang salihah berarti dia telah mendapatkan semangat. Tinggal dia selalu yang lain. Kenapa selain lain bisa dengan amalan poso itu kan disebut din namanya kan as-shaum disebut sabri. Poso itu separuh sabar. Nah sabar itu bisa diartikan sebagai bentuk apa? Perwakilan Islam. Walaupun tidak dihitung jumlahnya, poso itu seberapa daripada ajaran Islam. Karena poso itu separuh sabar, sabar itu separuhnya Islam. Bahkan hampir semua di dalam ajaran Islam itu harus ada sabar. Jadi sabar itu bisa berkeliling. Jadi berarti tiap sing rapi kali tiap mata di sini salihah berarti telah mendapatkan separuh. Tinggal menjadi satu yang lain. Niki isyarat untuk faedah-faedah yang semua. Bahkan dalam Nabi juga mengisyaratkan hal itu bimbang. Famalah bisati fa'al bisawm fa'inna sawm. Jadi memiliki ada anjuran hal itu bimbang. Dikatakan yang karena ternyata terutama dalam zaman-zaman kita sekarang. Lalu nikah durma ya poso. Sangat dicarikan jalan keluarnya yang sangat penting agar kita niki berterusan. Sama kita barang-barang keluar tiang semua cengengesan, dulu TV cengengesan. Kalau sebenarnya, apalagi semakin mata-mata itu bisa mempercepat mendapatkan kekayaan. Populer tiap cewek aneh wis tidak terbatas bayarnya tambah gede. Apa di situ lalu nilai manusia kan begitu? Apa nilai manusia sih cewek anak tadi kok sing nek ketemu kanca terus apa ngelek-ngelek udar-udar rahasianya hanya karena biar penontonnya ketawa. Jangan tinggalin permainan. Itu kan saling memojokkan hanya untuk supaya sembulan itu guyu, dianggap lucu, terus sama-sama ini mata-mata itu dianggap hiburan, dianggap hiburan. Padahal Islam sangat menjaga. Kalau kita seberang cacat aib seseorang, aib temannya, tutup ojo malah dibudal. Saya itu buat malah dibudal duit. Ya, rezeki itu macam-macam, makin meluas, tidak jelas. Nah, terus bukan poso ini minangka kebiri. Kebiri niku nek hewan atau tiang itu peristilannya itu karena ini yang
dinikah ya kudu wadon asli, wadon sing porsinya. Jadi kakak wadon sing boten porsinya. Baiklah saya jawab niku. Walaupun wis operasi sana sini, wis persis wadon, tapi tidak bisa dia menciptakan rahim yang bisa dipakai untuk wadai bayi dengan segala manfaat dan kelebihannya, betul sekali. Jadi ada makna itu, makna lain dari makna pertama. Jadi anak itu harus melalui pernikahan. Hasilnya anak melalui proses pernikahan. Itu dia terfaedah. Nah, sing faedah itu mungkin Joko, setan dan sebagainya. Lihat syahwat itu muqalatun dan maslahatun ditaqaw di tasawwalat kelawan tekani ngasilaken anak. Fardikah nikah kafir nyukupi lisyuhli maring mungkulaken nyibaken tasawwuran. Dawud nolak lija'alihi Dawud nolak lija'alihi maring lija'alihi Dawud nolak lija'alihi maring oleh dadi agene napa lija'alihi maring oleh dadi agene lija'alihi maring nikah wasolifun lan ngimengwaken isyadu sadatihi maring jahatane kekuasaan itu cemat ini wasolifun ditentang setan dijalin maring oleh setan wasolifun mengwaken isyadu sadatihi maring kejahatane cemat ini setan. Walaisat orang sokoman wong yuji bukan dibagian sokoman mawlakin pengeran robat dan dalam dengan fitasi itu itu menghasilkan itu mawlaku karena kaya wong yuji karena bagian sokoman ditolak ikhlas mari nyumprik wujud dan kaitan tokil soko tipuane pas-pahan. Fasyahwat syahwat wal walad anak iku muqaddar dan takdiran yang penting. Wa bainama antarane syahwat wal walad irtibatun utai sesambungan. Walaysa al-qaram yang juzuna apa yang kualitas jawaban al-maksud dengan sejauh iku al-walad enahi jima wal walad anak
seorang hamba ikan ibadah ikan nuruti perintah bendoroni tujuannya adalah karena ingin mendapatkan ridho. Jika kita ngomong jadi bendoroni jadi bendoroni ridho itu beda kali yang sing nijabai ibadah di perintah bendoro hanya karena ingin dia lepas dari kewajiban, lepas daripada kewajiban. Kayak tiap sholat, macam-macam tiap sholat. Sholat subuh, niatnya jadi dia ditambah takarub, tambah siapa, tambah demen, tambah parah, jumatan Gusti Allah. Tapi waktu saya niatnya, aku jadi gak dosa, aku jadi wis melanggar kewajiban, lepas daripada kewajiban. Berarti wis kewajiban subuhku wis hilang. Anda betul begitu. Yang satu kelasnya tinggi karena hanya ingin mencari ridho Allah. Jadi kalau delok Allah ini mau dosa, sudah tidak dilihat perokok suarga betul ditinggal. Ini pun tinggal sholat hanya karena ingin ridho Allah. Padahal sholat itu juga melepaskan kewajiban. Kan ada setiap seseorang berarti yang kewajiban itu terlepas. Tapi bukan itu yang diniatkan. Kali tiang sholat itu seluruh kewajiban. Benar itu, benar kata. Tapi beda badan dan derajatnya. Orang nikah hanya karena itu perintah Allah. Bukan karena melihat enak orang nikah, syahwat yang tersalurkan, itu tidak. Yes. Atau nanti punya anak dengan ada orang nikah, anak yang kerjanya dia berapa, dia bisa merasakan benar dan tidak salah. Tapi dia terpakai. Betul, pakatnya. Terus betul-betul yang disana, kaya mengenai pun, nekong nikah itu ya otomatis orang rentetane kelahiran seorang. Di samping tadi itu yang nek makan, itu orang rentetane nek suara sesuai kontil hajat kan ada nek. Jadi kontil hajat datang nempel di badan tangan suara. Di samping terkali anak kelahiran anak nempel di badan pernikahan. Ada perbedaan. Ada perbedaan. Kalau anak justru perintah aku justru menjadi tujuan utama nikah supaya kan waktu dia ada faedah pertama karena dengan anak aku akan bisa dipertahankan. Oke? Bahkan kita perintah harus istri simpanan karena istri simpanan. Dan terkadang kalau hajat ini bukan tujuan utama. Walaupun mereka juga memang mau. Nek anak perintah itu, nek kalau hajat tidak ada perintah. Sampai betul kalau hajat saluran tidak ada masalah. Oh, tak sih betul kalau hajat saluran. Atau
sebelum menikah itu kan untuk bersentuhan saja itu hukumnya haram. Lalu kemudian menikah karena sah. Apa yang menikah? Kemudian melaksanakan akad nikah, kemudian hukumnya menjadi halal. Apa yang membuat hukum itu berubah dari haram menjadi halal? Dari haram menjadi halal. Jadi hukum itu batas. Jadi batasnya, batas dan batas. Sebelum ada menikah dia posisi di sini. Dia tidak boleh melewati batas ini. Kalau nikah dilakukan berarti batas ini sudah dihilangkan, sudah tidak ada batas. Dia boleh masuk di sini. Nah ini disebut memang ada suatu kaidah al-aslu fil abdal at-tahrim, yang asal mula hukum syar'i ini wajib mawar kecuali itu semua ada pengecualian. Jadi pengecualian itu bukan berarti suatu perubahan. Sebenarnya ini memang satu konsep, memang konsepnya kemana ini? Ini kalau kita